Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Oktober 2025. Kita mengawali pekan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Kita mau tapaki hari ini, hari yang penuh berkat, hari yang penuh rahmat buat kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada sebuah kisah bijak tentang bagaimana cara menangkap kera di hutan Amazon. Keren sekali. Kera itu adalah hewan yang cerdik, sangat lincah, sulit sekali untuk dijerat dan diburu. Namun para penduduk di hutan Amazon tahu kelemahan dari kera-kera ini, yakni mereka ini tamak alias serakah. Maka cara menjerat kera-kera Amazon cukup mudah. Dengan mengisi satu kotak, lalu di dalamnya ditaruhi kacang, lalu kotak itu ditutup rapat-rapat. Kemudian bagian sampingnya diberikan lubang kecil seukuran dengan lengan kera-kera itu. Dan kera-kera itu akan berdatangan mencium bau kacang. Mereka akan berupaya untuk mengambil kacang dalam kotak tersebut sebanyak-banyaknya. Ketika mereka menggenggam kacang, tangan mereka nggak bisa keluar karena lubang yang kecil yang hanya seukuran lengan si kera saja. Sehingga karena ketamakannya, kera itu akhirnya terjerat dan tertangkap. Sahabat setia gower yang dikasih Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan orang banyak untuk bersikap bijak, waspada terhadap ketamakan. Ia bersabda, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, tapi hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Apa sih ketamakan? Tamak itu menerjemahkan kata Inggris greedy, yang artinya serakah, rakus atau loba. Tamak adalah kecenderungan dan nafsu yang tidak teratur akan harta benda, akan keduniawian, pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Dosa ketamakan termasuk dalam 7 dosa pokok.
Dan roh jahat ketamakan namanya adalah Mamon. Ingat sabda Tuhan mengatakan kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Si Mamon ini dilambangkan dengan binatang serigala yang rakus. Yang selalu siap memangsa diri kita. Yesus mengingatkan. Walaupun seorang berlimpah harta kekayaannya. Hidupnya tidak tergantung dari itu. Nggak ada salahnya saya kira dengan menjadi kaya dan punya harta. Nggak salah. Yang salah kalau kita hidup menggantungkan pada harta dan kekayaan kita semata. Perumpamaan hari ini mengajarkan kita bahwa punya harta kekayaan, punya dimensi sosial untuk juga peduli, berbela rasa, berbagi kepada saudara-saudari yang membutuhkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Orang kaya dalam perumpamaan ini disebut bodoh. Karena ia bersikap tamak dan tidak peduli, tidak berbela rasa kepada yang lain. Jaminan hidup kita bukan berada pada harta kekayaan. Karena itu semua tidak akan kita bawa saat mati. Allah lah satu-satunya jaminan hidup kita. Kita bisa bayangkan, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bekerja mati-matian sekeras-kerasnya. Belum kita nikmati. Belum kita mau peduli. Akhirnya kita sudah mati. Maka tidak ada faedahnya apapun. Maka pertanyaan untuk kita renungkan saya kira. Sudahkah kita mau peduli, berbagi dan berbela rasa kepada sesama? Ada sebuah pepatah yang mengatakan, use your money to make friends, but don't use your friends to make money. Apapun yang ada pada kita, mari kita jadikan berkat untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Dan jangan karena ketamakan kita menjual persahabatan, pertemanan kita demi keuntungan diri kita sendiri. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.